Halo, Hai, saya. Saya. Hai, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai tentang bubur ayam. Udah. Pak, kami ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Ada tugas kelompok nih untuk mewawancarai UMKM. Ya. Dengan nama Bapak siapa, Pak? Mahmudin. Mahmudin. Ya. Itu nama lengkapnya siapa, Pak? Yang lengkap dan. Nama Mahmudin. Ya. Ya. Jadi gini, Pak, ini kan Bapak jualannya bubur ayam. Bubur ayam. Target utama Bapak tuh siapa? Kayak entah mahasiswa atau orang tua, entah untuk sarapan gitu. Kalau memang yang kita selama ini pelanggan kita itu kebanyakan memang orang yang kurang sehat lah, Iya. sakit, anak-anak, orang tua, mungkin ya sebagian orang umum juga ada gitu. Oh, berarti target utamanya itu untuk yang untuk orang yang mungkin kurang sehat gitu, Pak ya. Ya. Kalau misalnya nih Bapak nih jual bubur ayam, menurut Bapak kompetitor utamanya itu kayak yang paling menurut Bapak sebagai saingan lah, itu tuh di bagian ada jualan nasi sarapan yang lain atau kayak mana? Menurut Bapak ada nggak saingan atau kompetitor di sini? Nggak ada saingan karena memang ada juga dekat sini ya, di Simpang itu ada jual bubur ayam juga. Cuma yang rasa itu memang beda, masing-masing punya pelanggan masing-masing. Jadi nggak ada persaingan sebenarnya. Oh iya, berarti menurut Bapak persaingan di sini juga tidak terlalu tinggi lah ya. Biasa. Ini saya mau nanya ke bahan baku. Ini kan bahan bakunya pasti banyak kan. Iya. Kira-kira kalau untuk bahan baku aja, Pak ya, itu Iya. untuk per produknya itu semangkuk apanya itu bubur ayam itu kira-kira berapa dapatnya untuk modalnya aja? Ya kalau kita sekarang kalau untuk usaha sekarang ini paling kita keuntungan itu sekitar 40% lah. Sekitar 40%. Dari harga yang Bapak jual ini sekarang berapa seporsi bubur ayam ya? Itu kan 12.000 lah. 12, berarti Bapak ngambil keuntungan sekitar 40%. Sekitar itu lah gitu. Oke, berarti ini ada ini nggak Pak, kayak misalnya biaya atau tempat untuk bungkus atau misalnya kayak listrik atau ada biaya transportasi, itu kira-kira seperkiraan Bapak aja itu seberapa, Pak, tengahnya? Ya memang kalau dihitung-hitung dengan sewa macam-macam itu ya nggak sampai 40% ya. Nggak sampai ya, berarti? Nggak sampai ya. Kita harus 20-30% lah gitu. Ya, berarti bisa dibilang nggak terlalu tinggi lah, Pak ya? Nggak terlalu tinggi, karena untuk keuntungan itu nggak terlalu tinggi lah. Kalau misalnya untuk satu produk itu Bapak ngambil keuntungan 40% dari harga yang Bapak jual itu sekitar 12.000 per porsinya. Itu hanya untuk bubur ayam atau yang lain, Pak? Ya lain-lain, intinya kita total kita tuh dari belanja, dari penghasilan itu nanti paling kita dapat sekitar 40% lah. Tadi saya sudah tanya soal tempat sewa. Ini kira-kira Bapak ini tempatnya sewa atau sewa? Per tahunnya itu sewanya berapa, Pak? Tahun 23 juta. 23 juta untuk per tahunnya. Bapak ada gunakan karyawan nggak di sini? Kita ada karyawan ada 4. Ada 4. Kalau boleh saya tanya, gaji per karyawannya itu berapa, Pak? Kita per hari di 8 jam kerja itu sekitar 70.000. 70.000 untuk per orang. Oke. Kalau misalnya ini Bapak pastikan ada biaya meja, kursi, ataupun gas. Kalau misalnya untuk biaya gas ini Bapak per bulannya biasanya kena seberapa banyak? Hanya untuk gas ya?
kita memang nggak terlalu hitung itu berapa kalau per harinya kita kalau gas itu sekitar 5 tabung. Sekitar 5 tabung untuk per hari. Per hari. Kalau untuk misalnya meja sama Meja, kursi ini kursinya kan modal awal lah. Iya, modal awalnya itu Bapak berapa kenanya? Kalau dulu kita modal awal itu sekitar 20 juta gitu ya. 20 juta, Pak? Dealing macam-macam. Biasanya kan nih yang laku itu untuk per harinya berapa Pak kira-kira? Dari buka sampai kami tutup. rata-rata masih yang sekitar di bawah 200 porsi masih. Masih di bawah 200 porsi, berarti sekitaran antara 100 160 ke atas sampai 200 lah. berarti di atas 160 produk lah ya. Di atas 160 sampai 200 lah. Ini kan tadi saya sudah tanya soal keuntungan Bapak kan. Bapak bilang dari 12.000 itu Bapak ngambil keuntungan 40% dari setiap produknya. Kalau boleh saya tanya, apa alasan Bapak ngambil 40% dari keuntungan itu? Entah menurut Bapak itu dapat keuntungan itu karena udah menghitung biaya dari gas atau segala macam. Kenapa Karena alasan Bapak ya? Kita itu lihat harga pasaran, memang rata-rata harga bubur itu sekitar rata-rata itu sekitar 12.000 lah. Oh, berarti Bapak termasuk Jadi kita harga itu memang kita pakai harga pasaran, sehingga kita dapat keuntungan itu ya sekitar 30 sampai 40%. Bapak pasti ada kayak kendala kan dalam menjalankan usaha ini kan, atau misalnya kayak tekanan supplier atau segala macam. Kendala-kendala yang Bapak alamin yang menurut Bapak paling berpengaruh untuk Bapak itu apa? Ya memang menjaga kualitas makanan kita itu memang itulah kendala. Kita kontrol asalnya anak buah kadang-kadang kurang apa ya, kurang memenuhi standar kerja kadang-kadang. Iya. Kita itulah perlu dikontrol terus, makanan kita pun perlu kita kontrol terus kan. Itu memang kendala yang rumit, yang agak rumit lah. Oh ya, berarti menjaga kualitas. Menjaga kualitas ya. Oh ya, baik Pak. Bapak kalau saat misalnya gini dalam ngejalanin produk ini, Bapak pernah ngelakuin kayak strategi untuk diskon atau promo nggak? Yang kalau untuk apa yang di Shopee GrabFood. Oh, berarti Bapak juga mendaftarkan produk Bapak ini di GoFood ya? Di GoFood, di GrabFood, Shopee, GoFood kan. Iya. Kalau untuk Shopee GoFood ya memang kita ada promo-promo. Oh iya. Tapi kalau yang makan langsung ya nggak ada lah memang. Berarti Bapak ini kan setiap harinya nih bilang lah lakunya itu di sekitar 170 per harinya kan. Bapak biasanya itu menyediakan porsi untuk per harinya tuh, ini kan lakunya kan 170. Bapak tuh siap-siap untuk porsi per harinya tuh seberapa banyak? Kita memang masak bubur ini memang kita bertahap, nggak sekaligus sekali jadi dari pagi sampai malam kan. Kita kan dari mulai pagi ya, dari buka jam 6:30 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi kita masaknya itu bertahap 2 kilo lah gitu sekali masak. Oh, sekali masak berarti 2 kilo. Kalau Jadi kita bisa 4 kali masak. 4 kali masak ya? Nah, 2 kilo itu dapatnya berapa porsi Pak? 2 kilo itu sekitar 40 porsi. Dapatnya di sampai 40 sampai 50 porsi lah. Oh ya, berarti dapatnya sekitar 40 sampai 50 porsi ya Pak ya. Kalau kita satu hari itu sekitar 8 kilo kan, ya hampir 200 porsi lah kita satu hari. Berarti modal yang Bapak siapkan ini untuk per hari itu sekiranya berapa untuk modal dari bahan baku, untuk gas ataupun listrik, air gitu-gitu? Ya intinya kalau kita belanja untuk belanja bahan macam-macam itu per harinya tuh sekitar 800.000 lah. 800.000 untuk modal awal. Modal hari-hari kita belanja. Kalau modal awal jualan udah modal awal beda lah, modal beda lagi. belum mau buka beda lah. Iya. Ini modal harian kita belanja. Modal hariannya sekitar 800 berarti Pak ya. Oke Pak,
segitu aja yang saya tanya. Terima kasih Pak ya. Iya. Makasih ya Pak. Jadi habis itu nggak ada lagi. Bisa. We woke up, the world was figured out beyond the beauty we dreamt about. This brilliant light's brighter than we've known, without our darkness to prove it so. So we can't help but to examine it, to add our question marks to periods. At the foot of our bed, we found an envelope. You're enough, you're enough, you're enough, you are enough. These little words, somehow they're changing us. You're enough, you're enough, you are enough. So we let our shadows fall away like that.